Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Bukan dong sawangan jantungku, kemarin kamu nyeseni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Ketemu sama Mas dari kesempatan hari ini edisi ini nggak tahu video untuk tayang kapan, jadi Mas Tulus nggak usah sebutkan tanggalnya. Insya Allah antara hari Sabtu dan juga Minggu ya. Hal yang sudah kalian tunggu sejak lama, hal yang kalian sudah ingin tahu sejak lama, deadline-nya itu kegeser terus dari bulan A, bulan B, bulan ini, bulan itu, dan akhirnya baru dibahas sekarang ya. Sesuai dengan judulnya. Saya ucapkan dulu selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali. Untuk yang baru pertama kali nonton video ini, saya ucapkan salam kenal. Yang sudah sering bolak-balik, selamat datang kembali. Halo. Yang sudah sering bolak-balik, yang baru atau yang lama tapi belum subscribe, support Mas Tulus dengan di-subscribe dong. Ayo, terus pencet tombol like-nya, loncengnya, di-share ke media sosial yang kalian punya. Sama satu lagi, kalau ada iklan yang pendek jangan di-skip, kalau yang panjang boleh di-skip pastinya ya. Teman-teman yang mau nyawer, ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video yang bisa kalian manfaatkan buat kalian yang mau nyawer Mas Tulus ya. Doa terbaik untuk para subscriber Big Tulus Official dalam dan juga luar negeri semuanya saja tanpa terkecuali di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan yang sedang sakit cepat sembuh, yang punya masalah cepat selesai, dan yang sedang dalam kondisi punya tanggungan hutang piutang, Mas Tulus doakan semoga hutangnya endang lunas. Amin. Allah bukakan pintu rezeki seluas-luasnya. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun, teman-teman selalu mengaminkan doanya Mas Tulus ya. Doa baik akan berbuah yang baik. Tenang aja, doakan terus siapapun itu dalam kondisi apapun kita, karena doa yang baik sejatinya akan kembali kepada kita dengan kebaikan juga. Yang sekarang kondisinya sedang kurang baik ya, saya doakan semoga segera membaik. Yang sudah baik semoga selalu dalam kebaikan. Sing saiki lagi di bawah posisinya, sabar ya, tunggu waktu. Allah punya waktu yang tepat buat kamu. Allah punya rencana yang luar biasa. Yang sekarang lagi kelilit hutang, yang sekarang lagi susah dalam kondisi kehidupannya, Mas Tulus doakan semoga ndang Allah angkat dari beban-bebannya tadi. Amin. Segera membaik posisinya. Amin ya Allah. Yang penting harus selalu semangat ya saudaraku. Jangan lupa bersyukur. Wes ora apa-apa, ngeluh nangis sesekali juga nggak apa-apa. Putus asa sesekali aja nggak apa-apa. Tapi setelah itu jangan putus asa lagi. Harus strong lagi. Semua orang punya jalur kehidupannya masing-masing. Setiap orang punya cara, setiap orang punya agendanya masing-masing. Jadi kalau teman-teman sekarang tuh posisinya lagi susah, sebenarnya di bawah sana banyak yang lebih susah lagi. Terlihat di mata kita, memang terlihat semuanya baik-baik saja. Lek jare wong Jawa kuwi bahasane sawang sinawang ya. Jadi kita harus semangat, oke? Akhirnya, di video ini Mas Tulus pengen bahas terkait dengan tulang wangi atau balung kuning atau
balung jarang atau tulang jarang ya. Ini juga beberapa istilah-istilah yang di Indonesia ternyata tuh macam-macam ya. Istilah-istilah terkait dengan tulang wangi ini tuh di mana-mana juga banyak. Ada yang bilang balung kuning, ada yang bilang tulang jarang ya, jarang tulang, macam-macam. Di Sumatera terkenalnya dengan tulang jarang ya, atau tulang itu ada renggangannya, ada retakannya gitu. Jadi tidak sesuai atau tidak sama seperti tulang-tulang orang pada umumnya. Katanya seperti itu. Ya hasilnya kita kan nggak tahu ya teman-teman. Semua ini terkadang kayak ya apa yang diceritakan orang tua kita dulu tuh kayak jadi urban legend gitu loh. Kayak cerita-cerita di masa lalu yang akhirnya melegenda terus jadi cerita padahal belum tentu benar. Apa tanggapan Mas Tulus terkait dengan tulang wangi? Tulang wangi itu apa? Apakah sama dengan indigo? Apakah sama dengan indera keenam? Nanti kita akan jabarkan sedikit ya saudaraku ya. Oke, terkait dengan tulang wangi. Tapi sebelumnya maaf Mas Tulus minta waktunya buat melakukan pengemisan ya. Mas Tulus butuh bantuan teman-teman buat bantu sedekah nasi box. Bismillahirrohmanirrohim. Mudah-mudahan Jumat akhir bulan Desember Allah berikan kesempatan kita semua buat mengadakan sedekah nasi box. Amin. Semoga Allah limpahkan rezeki kepada para donatur yang sudah membantu atau yang akan membantu. Semoga Allah berikan izin membantu sedekah nasi box. Amin. Dan semoga kita semua diberikan kesehatan sehingga bisa berpartisipasi untuk nasi box. Amin ya Allah. Teman-teman, saya mau update dulu rekening donasi per hari ini tanggal 15 Desember 2023 pada pukul 13:38. Jadi ini syutingnya beberapa jam setelah live yang bahas soal Mas Tulus mimpi kabut itu ya. Tadi pas lagi live Mas Tulus pamer rekening pengemisan 2781 kalau tidak salah ya. Dan di hari ini, di hari yang sama, di hari Jumat juga 15 Desember, kemudian beberapa jam kemudian sudah menjadi 3.061.000. Ada jamnya ya teman-teman ya. Di jam 13:39 ada 3.61.000 rekening donasi Big Tulus Official ya. Terima kasih banyak. Matur nuwun. Wah Jan, kalau Jumat itu kita bisa pamer-pamer terus pokoknya. Ayo dibantu teman-teman. Sudah kuartal kedua ya, hampir tanggal 20 sudah setengahnya nyicil ayem. Alhamdulillah ya. Teman-teman yang membantu silahkan cek kolom deskripsi. Transfernya minimal Rp12.000, maksimalnya unlimited ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto di kolom deskripsi ya. Langsung manfaatkan rekening yang ada di kolom deskripsi buat kalian yang membantu sedekah nasi box. Oke, terima kasih. Mas Tulus mengemis lagi. Masjid yang kemarin butuh kubah itu saat ini sedang membutuhkan speaker. Majelis taklim di tempat musola itu sedang membutuhkan speaker yang bisa kita sedekahkan kalau teman-teman mau bersedekah ya. Butuh speaker buat acara pengajian atau sedekahan atau kalau di kampung saya tuh namanya kenduri ya teman-teman ya. Untuk acara semacam seperti itu ya, buat ngaji ibu-ibu, buat ngaji majelis taklim, pokoknya buat kegiatan keagamaan khususnya buat yasinan setiap malam Jumat ya. Teman-teman yang masih pengen bantu, kisaran harganya antara 1 sampai 2 juta, anggaplah seperti itu saja. Nanti terkumpul dananya berapa, nanti kita atur buat kita bagi, belinya dapatnya berapa. Gitu nggih. Matur nuwun. Buat yang mau berminat membantu cari pahala yang tidak akan putus sampai kapanpun karena digunakan buat ngaji, monggo DM Mas Tulus ya. Kalau yang membantu buat beli speaker silahkan DM Mas Tulus mawon nggih. Matur nuwun, terima kasih banyak yang sudah berniat membantu atau yang sudah membantu baik untuk nasi box, baik untuk sedekah speaker tanpa terkecuali. Terima kasih banyak. Semoga Allah tukar dengan rezeki yang lebih berkah melimpah ruah. Amin. Bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Tulus doakan jenengan yang sedekah ke Mas Tulus, mudah-mudahan sedekahin jenengan jadi pendorong doa supaya hajatnya segera Allah kabul. Amin. Semoga sedekahnya jenengan jadi media tolak bala buat jenengan dan keluarga. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.
saat video ini sudah tayang, Mas Tulus masih belum melayani pengiriman minyak bidara. Ada mungkin di hari Selasa ya teman-teman ya. Di hari Selasa di tanggal 21 atau tanggal 22 sudah mulai ada pengiriman. Tapi kalau video ini tayang Sabtu Minggu, Mas Tulus sudah tidak bisa menjalani pengiriman. Karena selesai nyanyi yang di video ini tayang di tanggal 16-nya, 16 malam Mas Tulus sudah bertolak ke Jogja soalnya. Jadi belum bisa meladeni pengiriman buat teman-teman yang pesan minyak bidara ya. Kalau mau inden dari sekarang dikirimnya nanti tanggal 21 22 boleh sebutkan nama alamat lengkapnya ke nomor WhatsApp yang di 0857 itu, namanya siapa, alamatnya di mana, nomor HP, kode pos dan juga RT RW-nya nggih. Matur nuwun. Regane pinten Mas Tulus? Regane 180.000 belum termasuk ongkos kirim. Fungsinya apa saja? Buat kesehatan bisa, buat rukiah mandiri, buat ngurut, gatel menaun, batuk menaun ya. Kemudian bisa buat merukiah tempat usaha atau rumah. Mungkin rumahnya angker, mungkin tempat usahanya sepi ya. Bisa dimanfaatkan buat merukiah tempat usaha atau tempat tinggal. Oke? Matur nuwun. Terima kasih banyak yang sudah pesan, semoga manfaat. Nunggu barangnya sampai boleh Mas Tulus? Boleh. Tidak bisa COD, tapi kalau barangnya sampai transfer juga nggih monggo-monggo kerso. Insya Allah menawi teman-teman takut saya nipu atau takut saya tidak kirim barangnya, teman-teman boleh untuk menunggu barangnya sampai dulu. Nggih, alhamdulillah. Percaya napa mboten saestu justru saya yang sering ketipu itu. Mas, saya transfernya nanti barangnya sampai ya Mas. Sampai sekarang transfernya sesuk Mas. Sesuk ya Mas, sesuk ya Mas. Sampai saiki malah ada yang sudah repeat order tapi tanpa bayar ya. Ada yang order sudah 2 sampai 3 kali. Alhamdulillahnya saya tidak ngerasa sakit hati walaupun barang saya tidak dibayar. Walaupun beliau bilangnya nanti kalau gajian dibayar. Alhamdulillah sampai 3 kali ini terakhir tidak dibayar. Dan saya bilang, apakah manfaat Mas minyaknya? Alhamdulillah batuk menahun ibu saya sudah sembuh. Saya jawab amin. Nggih, enggak apa-apa, saya pura-pura ndak tahu mawon. Sing penting dadi manfaat pun Mas Tulus niku ikhlas saestu. Sing penting minyaknya jadi manfaat. Nah, aku sing penting ngene, kudune iki mendingan ngene. Mas Tulus kula mboten mampu tapi kula butuh angsal napa mboten? Insyaallah kula paringi ini daripada ngono kuwi ngisin-ngisini. Nggih. Ampun nggih, neng insyaallah lillahi ta'ala saya ikhlas. Saya ngomong ini bukan buat ngungkit tapi intinya adalah buat pelajaran. Jadi bukannya Mas Tulus yang nipu, malah Mas Tulus yang ketipu kadang-kadang. Pun rezeki niku pun diatur kalih Gusti Allah nggih. Sing gelem ya monggo, sing ora gelem alhamdulillah. Lho kan mau becek titik Allah ketara sing dilakoni saiki ya besok bakal dialami nggih. Semangat nggih. Oke. Kita bahas tulang wangi dulu. Tulang wangi itu apa sih sebenarnya Mas Tulus? Tulang wangi itu apakah sama dengan IndiHome atau produk-produk seluler lainnya? Tulang wangi, balung kuning atau tulang retak itu adalah tipikal-tipikal orang yang memiliki neton tertentu. Saya nggak bisa menjabarkan loh ya, terlalu luas ya. Intinya adalah dengan neton-neton tertentu. Biasanya orang-orang dengan tulang wangi ini juga akan mengalami beberapa kontraksi. Kontraksi melahirkan kali ya. Kontraksi ketika misalnya malam satu suro itu kan lagi padat banget ya, kegiatan mistis itu akan rasa pegel, sakit, rasanya ngilu-ngilu, linu. Jadi rasanya kayak ada sesuatu yang aneh gitu. Sering mimpi buruk atau sering mimpi yang aneh-aneh misalnya. Dan dia juga punya tingkat interaksi yang sensitif terhadap hal-hal gaib. Lalu kalau dikategorikan apakah sama indigo dengan yang namanya tulang wangi, nanti Mas Tulus akan jabarkan. Tadi saya juga sempat cari tahu terkait dengan weton-weton yang dikategorikan sebagai tulang wangi. Jadi tulang wangi itu merupakan salah satu hal yang berhubungan dengan neton lahirnya seseorang. Jadi orang-orang tulang wangi bisa dikategorikan seperti itu. Sedangkan kalau misalnya kayak IndiHome atau anak-anak Indra ke-6 itu kan mayoritas Jumat Kliwon, Selasa Kliwon ya. Itu juga paling banyak di situ. Ada juga yang tidak lahir di situ tapi juga waskito. Ada juga yang seperti itu. Sehingga kalau universalnya sih lebih universal IndiHome ya, karena tidak
tidak terpaku dengan satu hal. Nah, ada 11 weton yang memiliki watak tulang wangi, teman-teman ya. Saya bacakan di sini. Salah satunya adalah Senin Pon, Senin Wage, Senin Pahing, Selasa Legi, Rabu Kliwon, Rabu Pahing, Kamis Wage, Sabtu Wage, Sabtu Legi, Minggu Pon, dan juga Minggu Kliwon. Salah satu wetonnya ini ada wetonnya adikku ya. Ada salah satu wetonnya adikku. Jadi buahnya ada 11 weton yang diidentifikasi sebagai tulang wangi, weton tulang wangi tadi. Tetapi sekali lagi begini teman-teman, tulang wangi ini kan hanya diciptakan oleh orang tua di masa dulu yang menggunakan primbon ya, terus pakai ilmu titen. Jadi ada petangannya, ada hitungannya. Hitungan weton tuh oh ini ditambah ini dikurang ini digabung lagi. Tanggalnya begini, tanggal begini. Jadi memang orang Jawa itu memang punya ilmu titen, punya ilmu petangan. Jadi kalau kata mbahku ilmu petangan itu ngitung kayak oh Tulus nih lahirnya tanggal segini, wetonnya ini, berarti jumlahnya segini. Ditambah segini, dikurang segini. Bisa dihitung, kemudian dicari tahu jumlahnya. Nah, simbahku dulu juga pinter ngitung itu, tapi kebetulan di antara anak cucunya tidak ada yang bisa menjabarkan hitungan-hitungan itu, kecuali almarhum bapak. Ya, yang paling bisa ngitung weton itu almarhum bapakku, karena memang beliau tahu. Jadi kalau Mas Tulus jujur weton ini, weton itu, tanggal segini wetonnya apa, weton ini hitungannya piye, weton karo weton kae piye, Mas Tulus kurang paham. Jadi mungkin yang dulu pernah dilakukan oleh leluhur saya itu turun ke saya, tapi kalau saya hitungnya lewat angka biasa. Jadi kayak misalnya pernah juga ada yang konsultasi kayak Mas Tulus, istri saya sama suami saya ini lahirnya gini. Hitungannya bagaimana ya Mas? Misalnya begitu. Jadi saya hanya bisa menghitung angka dari tanggal lahirnya, bukan dari wetonnya. Jadi ini bukan naungane Mas Tulus sebetulnya kalau hitung-hitung weton ya. Karena saya tidak paham soal itu. Tetapi untuk tulang wangi ini kan tidak terpaku dengan kita menghitung weton. Tapi tandanya tulang wangi adalah kalian yang ada di 11 weton tadi. Tetapi dari beberapa yang saya tahu atau yang saya baca, tulang wangi ini juga bisa berpengaruh dari beberapa hal. Misalnya ya tadi, hitungan weton ini ditambah ini, dikurang ini, dikurang iku, dan ini sakmene. Ada ilmu petangan atau ilmu titen yang dulu pernah, ya orang tua saya juga dulu pernah mengetahui dengan itu, tapi sayangnya tidak turun ke saya, tidak turun ke anak cucunya, sehingga saya tidak mengerti soal hitung-hitungan weton. Maaf, Mas Tulus angkat tangan dah kalau soal itu. Tapi kalau teman-teman mau nanya tanggal lahirnya, saya jodoh nggak dengan si ini, itu bisa saya hitung. Kalau jodoh enggaknya, saya tidak pernah memastikan itu berjodoh atau tidak, tapi saya hanya bisa menjabarkan nanti begini begini begini. Kalau dari angkanya ada semacam persetujuan satu sama lain seakan-akan seperti itu, sehingga ada beberapa hal yang sepertinya juga boleh untuk kita pertahankan, boleh juga untuk kita hitung lagi dari angka lahirnya bukan dari weton. Itu bagi saya ya, itu secara saya. Jadi tadi Mas Tulus sudah sebutkan teman-teman yang mungkin saja memiliki jenis tulang wangi itu juga dari segi weton 11 yang sudah Mas Tulus sebutkan tadi. Lalu teman-teman mungkin akan bertanya, Mas Tulus, weton tulang wangi itu kan sensitif terhadap makhluk gaib ya, sensitif terhadap makhluk gaib, dan kita hampir sama, bisa dibilang tuh 90% hampir sama dengan IndiHome ya, lebih sama dengan IndiHome. IndiHome itu juga anak-anak indera keenam atau anak-anak yang punya tanggal lahir Anggoro Kasih misalnya, ini juga punya badan yang wangi, dalam tanda kutip wangi secara mistis ya, secara mistis tuh mereka wangi badannya, sama dengan tulang wangi tadi. Kenapa bisa dibilang tulang wangi? Karena badannya tuh harum dan bisa menarik makhluk gaib. Kalau bagi saya dikategorikan sama, saya bilang tidak sama persis. Kalau ditingkatkan, misalnya Mas Tulus, high class mana antara IndiHome, Indigo dengan tulang wangi? Mungkin Indigo itu sedikit lebih high daripada tulang wangi. Bahasanya seperti itu. Tulang wangi, IndiHome bisa jadi tulang wangi, tapi kalau tulang wangi belum tentu mereka IndiHome. Jadi ada juga Mas Tulus yang IndiHome tapi terdeteksi sebagai tulang wangi, ada juga. Tapi secara garis besar makanya saya bilang tadi 90% hampir sama, karena memang
orang-orang tulang wangi itu badannya kan wangi bagi bangsa jin ya, menarik perhatian bangsa jin. Tulangnya wangi, sama dengan tulang jarang. Dia akan lebih mudah kesurupan. Kemudian dia juga mudah untuk berinteraksi dengan makhluk gaib, tetapi secara tidak nyata. Nah, yang kalau bagi saya, ini maaf ini bagi saya, tulang wangi dengan indera keenam itu adalah lebih detailnya seperti ini. Kalau tulang wangi itu belum tentu bisa melihat bangsa jin, tapi kalau IndiHome atau indera keenam itu bisa jadi ada yang bisa melihat bangsa jin. Jadi secara spesifikasi dibilang mirip itu sangat mirip, identik sekali, 90% identik. Tetapi kalau dibilang sama menurut saya tidak. Orang tulang wangi ini gambarannya adalah hanya sebagai magnet. Tulang wangi itu jarang yang bisa menghindari. Tulang wangi itu akan lebih mudah kesurupan. Tapi maaf, indera keenam atau IndiHome itu juga cenderung banyak orang yang justru bisa menolak sesuatu. Contohnya ini maaf saya tidak memamerkan apa saya, tapi saya itu hanya bisa berinteraksi dengan kayak gerakan tangan atau tangan saya bergerak sendiri atau seperti apa. Tetapi secara garis besar saya itu kesurupan total. Dari bayi saya tidak pernah dengar ibu saya bilang kesurupan. Makanya kan dulu saya itu pernah ikut kesenian tradisional ya, semacam kayak kuda lumping gitu di kampung. Dan yang lain tuh bisa gampang untuk kesurupan, saya doang yang susah. Ini juga salah satu hal yang aneh, tapi memang ternyata juga bisa jadi gini. Orang-orang tulang wangi itu kayak cuma magnet doang ya, hanya magnet saja, hanya menarik, tetapi jarang orang tulang wangi yang bisa mengontrol. Tetapi kalau IndiHome sama, mereka juga magnet, tetapi mereka punya perisai, garis besarnya seperti itu. Ya, tulang wangi dengan IndiHome itu berbeda, sedikit perbedaannya, tetapi kalau IndiHome lebih plus lagi karena biasanya anak-anak IndiHome itu memiliki pagar atau khodam. Nah, orang tulang wangi nggak punya khodam, Mas Tulus. Orang tulang wangi juga punya khodam. Hampir 80% orang-orang tulang wangi itu memiliki khodam. Kalau ini versi saya, maaf ya, kalau IndiHome itu semuanya sudah memiliki khodam. Apakah semua tulang wangi punya khodam? Tidak semua, tapi mayoritas punya khodam. Ya, tulang wangi itu ada yang tulang wangi yang justru kayak cuma jadi penarik doang, magnet saja. Justru mereka terganggu karena mereka tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Nah, lalu hubungan tulang wangi dengan malam satu suro apa? Kenapa kok kami juga merasa pegal-pegal? Kenapa kok kami merasa sering badan kita seperti ini? Nah, makanya saya bilang spesifik, tulang wangi dengan IndiHome ketika mau ada musibah, ketika malam satu suro, itu juga mereka paling bisa, mereka juga bisa berinteraksi dengan residu energi yang disampaikan alam kepada kita. Kayak kita dapat firasat, kita dikasih mimpi, itu lebih detail. Hanya perbedaan paling mencolok adalah tulang wangi tidak semuanya, bahkan saya lihatnya mungkin dari 100 hanya 2 yang bisa melihat bangsa jin. Selebihnya hanya sensitif, kayak merinding, kayak tahu, oh di sana ada apa. Mereka semua tahu. Tetapi secara garis besar kalau mereka bisa menilai, melihat secara detail sama seperti anak IndiHome, sepertinya menurut saya tidak. Tidak sedetail itu. Jadi ada bedanya, tidak sama ya. Bisa dibilang weton tulang wangi ini weton-weton yang justru malah bisa jadi terganggu dengan kondisinya. Anak IndiHome juga banyak yang terganggu, tapi anak IndiHome ini IndiHome-nya karena apa dulu ya teman-teman. Jadi memang ada orang kena santet, orang kena guna-guna, dikirimi pelet, dikirimi guna-guna, tapi jadi IndiHome setelahnya. Atau jadi orang yang bisa membaca, atau jadi orang yang jadi tulang wangi seakan-akan seperti itu. Padahal itu bukan kelebihan. Itu bukan tulang wangi, bukan IndiHome, tetapi gangguan dari bangsa jin. Ada juga yang modelnya seperti itu. Sehingga kalau dibilang sama persis, saya bilang identik tapi tidak sama secara garis besar kalau menurut saya. Sekali lagi yang setuju silakan, yang tidak juga tidak masalah. Tapi ini versi saya. Jadi tulang wangi tidak semuanya memiliki khodam. Ya, tidak semuanya. Tapi IndiHome dari 100 itu 100%-nya punya khodam. Nah, ini bedanya. Jadi bedanya di situ. Lalu sama dengan IndiHome, tulang wangi itu kalau yang berhodam, tapi ya, ini yang berhodam. Tidak boleh mengatakan sesuatu yang dalam tanda kutip kayak dikusilin orang segala macam. Hodamnya lebih, maaf, saya bilang makanya bukan nggak bagus, tapi kurang bagus daripada hodamnya anak IndiHome. Anak IndiHome tuh hodamnya juga
tidak posesifnya luar biasa. Mereka tidak suka ketika yang diasuh tuh diisengin orang. Ya makanya banyak anak IndiHome tuh suruh jaga lisan. Atau orang Tulangangi juga sama. Tetapi sensitifnya atau posesifnya orang-orang yang punya tulang wangi ini akan lebih sensitif daripada anak IndiHome. Jadi lebih hati-hati. Jadi kalau IndiHome mengatakan bisa sampai terjadi, tulang wangi pun sama, tapi efeknya bisa 2 kali lipat. Justru berbahaya menurut saya sebenarnya tulang wangi ini. Secara garis besar, tulang wangi itu lebih berbahaya daripada IndiHome. Dua-duanya sebetulnya juga ada tingkat masing-masing, ada tingkatannya. Kalau teman-teman bilang, oh nggak bagus ya Mas Tulus gini gini gini, boleh. Pandangan kalian masing-masing. Sekali lagi saya kembalikan kepada teman-teman ya. Tapi itu sebatas pengetahuan yang saya tahu. Selebihnya ya silahkan berkomentar di kolom komentar, karena juga dikoreksi juga nggak apa-apa. Saya suka ketika ada beberapa hal. Tapi kalau dikategorikan tulang wangi ini kenapa sama dengan IndiHome, ya bagi saya memang kita persis, kita satu sama lain. Hanya hitungan-hitungan angka secara wetonnya beda ya. Secara gambaran wetonnya tidak sama dengan yang lain, seperti itu saja. Selebihnya semuanya juga hampir mirip. Tetapi perbedaannya adalah simpelnya begini kalau kita gambarkan. IndiHome ini tulang wangi. Tulang wangi itu akan mudah retak, tulang wangi itu akan mudah diganggu, sedangkan IndiHome ini akan jarang diganggu. Ya, intinya di situ. Tulang wangi ini adalah yang dicari orang. IndiHome juga sama, tetapi mereka akan pilih mana? Ketika disuruh milih IndiHome atau tulang wangi, mereka akan pilih IndiHome, tetapi mereka akan lebih suka makan tulang wangi. Tulang wangi inilah orang-orang yang bisa dijadikan tumbal kalau mau tahu. Buat pesugihan, buat segala macam. Ini yang paling disukai. Kenapa? Mereka akan mudah dimakan, mereka akan mudah diserap. Sedangkan yang IndiHome ini masih punya perisai, intinya di situ. Nah, hal terakhir yang saya sampaikan, apa yang tidak boleh kita lakukan Mas Tulus? Wes toh, jangan terlalu suges dengan apa yang kita miliki. Oh, dihitung nih, ternyata saya wetonnya ada di 11 weton yang Mas Tulus sebutkan tadi, ya. Berarti aku tulang wangi. Aku bahaya dong, aku bisa jadi begini. Aku bisa jadi kenapa. Nah, akhirnya beberapa hal kalian jadi tersuges di pikiran kalian ya. Kalian yang punya weton Senin Pon, Senin Wage, Senin Paing, Selasa Legi, Rebu Kliwon, Rebu Paing, Kamis Wage, Sabtu Wage, Sabtu Legi, Minggu Pon, dan juga Minggu Kliwon. Tidak boleh tersuges dengan itu. Jalani kehidupan seperti biasa saja, seperti tidak terjadi apa-apa. Kalau memang kita terlalu sensitif, berarti ada beberapa hal yang harus kita hindari. Salah satunya, misalnya kayak datang ke tempat angker, kita sensitif. Ada beberapa doa yang bisa kita ucapkan secara keyakinan kita. Kayak minta perlindungan Tuhan, kemudian gak ada apa-apa, semuanya baik-baik aja. Atau mungkin menghindari sendirilah, istilahnya begitu. Jadi, justru kelemahan orang tulang wangi ini gampang kena santet, gampang kena guna-guna, ya. Hati-hati, lebih mudah terkena malahan. Dan lebih menjadi incaran orang untuk dijadikan tumbal sebetulnya. Karena tulang wangi, balung kuning atau tulang jarang itu tuh istilahnya kalau bahasa di orang Sumatera ya, maaf, di tempat tinggal saya itu tulang jarang tuh seakan-akan tulangnya tuh jarang-jarang, kalau orang segini dia segini. Jadi ada renggang yang bisa dijadikan tempat tinggal jin, seakan-akan secara urban legendnya atau cerita di masa lalunya seperti itu. Jadi memang banyak hal, banyak versi terkait dengan tulang wangi ini, silahkan diartikan sendiri. Tetapi intinya ini adalah salah satu urban legend yang sampai sekarang masih ada dan memang membudaya dan memang ada di sekitar kita, mau tidak mau ya. Kita pasti banyak menemui anak-anak kecil yang mudah kesurupan, mudah fokusnya agak susah karena terganggu oleh bangsa jin. Jadi kategorinya di situ. Apakah tulang wangi tidak ada yang bisa melihat jin Mas Tulus? Ada juga yang tipenya seperti itu, tetapi justru kalau tulang wangi seperti magnet tadi terus dia bisa melihat tetapi dengan jelas, ini perlu dihati-hatikan lagi. Takutnya ada bangsa jin yang sudah berhasil menguasai si tulang wangi, kemudian memanfaatkan si anak bisa melihat bangsa jin secara detail. Seperti itu ya. Mudah-mudahan nambah wawasan. Ini sebatas kemampuan saya, kepengetahuan saya terkait dengan ini. Kalau ada yang mau nambahkan silakan tambahkan di kolom komentar. Kalau yang setuju ya monggo, tidak setuju juga tidak masalah. Intinya mau IndiHome mau tidak, jaga lisan ya, jaga ucapan kita, jangan asal meloho, jangan asal ini. Aku ngimpi kono ada tsunami, aku ngimpi Jakarta ada gempa misalnya. Ini juga hal-hal yang harus kita jaga dalam penyampaiannya. Boleh menyampaikan hak kamu pribadi, tapi silakan nilai sendiri. Kalian pasti akan mikir, iya ya,
Kalau ada gempa, kalau mau ada tsunami, kenapa kok badanku oleng? Kenapa kok aku kayak gini? Nanti kalian mikir sendiri. Ya, jadi tulang wangi itu spesifik dengan IndiHome, tetapi tulang wangi justru lebih bahaya daripada IndiHome. Perisainya yang tipis, mereka lebih narik aja gitu. Kalau IndiHome tuh narik, tetapi ada perisainya, ada pagarnya, istilahnya begitu. Jadi inilah pentingnya kenapa anak-anak tulang wangi itu sering diajak datang ke orang tua untuk dipagar. Nah, pagarnya ini kadang-kadang justru malah jin yang kurang tepat buat si anak. Jadi malah jadi sampah buat si anak. Dia anaknya tulang wangi datang ke dukun, dipasangi pagar, dipasangi susuk pengasihan. Malah khodam dari pengasihan dan susuk tadi jadi sampah di badan kita. Di badan si anak. Ini yang juga bahaya ya. Wah, ini nih luas banget teman-teman. Jangkauan tulang wangi ini luas sekali. Jadi agak susah untuk dibahas secara luas lagi. Tapi intinya sebatas pengetahuan saya hanya di situ. Kalau mau koreksi tulis di kolom komentar, menambahkan informasi juga boleh tulis di kolom komentar ya. Silahkan. Terima kasih banyak. Semoga manfaat yang saya sampaikan hari ini teman-teman yang nonton yang sudah nunggu semoga puas dengan pembahasan kita terkait dengan tulang wangi ya. Sehat berkah melimpah untuk semuanya. Jangan lupa jadi manfaat buat orang-orang sekitar kita. Jangan lupa jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit Mas Tulus doakan semoga cepat sembuh. Amin. Untuk yang saat ini sedang dalam kondisi seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah. Amin. Yang belum kerja cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah. Amin ya Allah. Yang sedang punya hajat, pengen punya jodoh, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen punya mobil, pengen umroh, pengen naik haji, hajat baiknya Mas Tulus doakan semoga segera Allah kabul. Amin. Yang sedang jual aset, rumah, mobil dan lain sebagainya, semoga ndang laku bisa dimanfaatkan. Amin. Teman-teman yang lagi nonton sekarang juga saya, semoga orang-orang yang dipilih sama Allah untuk dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dari penyampaian saya minta maaf. Sebatas yang saya tahu hanya itu. Selebihnya kalian juga boleh menambahkan info kok di kolom komentar ya. Setuju atau tidak, pro dan kontra itu sudah biasa. Tapi gunakan bahasa yang baik. Mau saya malaikat, kalau jenengan tidak suka, tidak setuju dengan saya, tidak akan pernah setuju. Jadi suka atau tidak suka bagi saya sama saja. Semuanya juga manusia, semuanya punya hak untuk memilih dan juga menilai. Mas Tulus pamit mundur ya. Terima kasih, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.